Di desa yang tersembunyi di antara perbukitan yang diselimuti kabut, hiduplah seorang gadis muda bernama Elara. Ia adalah seorang pemimpi yang menghabiskan waktunya membaca buku kuno dan mendengarkan kisah-kisah tua dari kakeknya, seorang penjelajah yang kini telah tiada. Kakek Elara meninggalkan sebuah rumah kayu kecil yang penuh dengan barang-barang antik dan misteri yang belum terpecahkan. Suatu sore yang berangin, saat badai mulai bergemuruh di luar, Elara memutuskan untuk membersihkan loteng rumah. Sebuah tempat yang tak pernah ia sentuh sejak kepergian kakeknya. Loteng itu pengap, dipenuhi sarang laba-laba dan aroma kayu lapuk. Di antara tumpukan perkakas usang dan peti-peti tua, Elara menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah karpet berdebu. Kotak itu tidak dikunci, namun tertutup rapat seolah disegel oleh waktu. Dengan napas tertahan, Elara membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah benda yang membuat jantungnya berdebar. Sebuah peta kuno yang terbuat dari kulit tebal, dengan tulisan dan simbol yang hampir pudar, namun jelas menandai sebuah lokasi misterius. Peta itu tampak sangat tua. Garis-garisnya melengkung secara samar, dan di salah satu sudutnya, terukir gambar mata angin yang aneh. Selain peta, di dalam kotak itu juga ada sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk sayap yang terasa dingin di jari Elara. Saat ia menyentuh liontin itu, tiba-tiba sebuah suara lembut, seperti desahan udara di puncak gunung, berbisik di telinganya. Itu adalah bisikan yang tak bisa dipahami, namun terasa mengandung janji akan petualangan yang luar biasa. Elara yakin, penemuan ini bukanlah kebetulan. Peta itu adalah warisan kakeknya, kunci menuju misteri yang selalu ia dambakan. Ia harus mengikuti petunjuk ini, seolah takdir telah menunggunya di ujung garis. Elara menghabiskan malam itu di depan perapian, mengamati peta kuno di bawah cahaya lilin. Simbol-simbol di atas kulit itu tidak seperti yang pernah ia lihat di buku manapun. Ada gambar bulan sabit terbalik, bintang-bintang yang berbaris tidak wajar, dan yang paling menarik perhatiannya, sebuah lukisan kecil yang menyerupai angin berwajah tiga yang seolah sedang berhembus. Ia ingat kakeknya pernah bercerita tentang bisikan angin kuno, suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berhati murni dan berani, yang dipercaya menjaga rahasia-rahasia dunia. Di pagi hari, Elara bergegas menuju rumah Nenek Lira, seorang wanita bijaksana dan satu-satunya orang di desa yang mengetahui banyak tentang legenda lama. Nenek Lira hidup menyendiri di tepi hutan, dikelilingi oleh tanaman obat dan buku-buku yang jauh lebih tua dari dirinya. Elara menunjukkan peta dan kalung sayap itu. Mata tua Nenek Lira memancarkan cahaya terkejut. Ini adalah peta menuju mata angin dunia, Elara, bisiknya. Suaranya parau. Dan kalung ini, ia adalah kunci untuk mendengar bisikan kuno yang sebenarnya. Nenek Lira menjelaskan bahwa peta itu menunjukkan jalan ke sebuah tempat legendaris, sebuah lembah tersembunyi bernama Lembah Keseimbangan. Konon, di sanalah angin berwajah tiga menyimpan sumber kekuatan alam. Simbol bulan sabit terbalik adalah penunjuk arah yang hanya terlihat pada malam-malam tertentu. Dan barisan bintang adalah rute yang hanya bisa dilalui jika seseorang berjalan tanpa rasa takut. Elara merasa antusias sekaligus gentar. Perjalanan ini berbahaya, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran dan memenuhi warisan kakeknya sangat kuat. Ia memutuskan untuk memulai perjalanan pada malam berikutnya, saat bulan sabit terbalik diperkirakan akan muncul. Malam itu, dengan ransel berisi sedikit bekal dan obor di tangan, Elara berdiri di pinggir hutan Lumina, hutan yang selalu diselimuti kabut tebal dan mitos yang menakutkan. Ia mengenakan kalung sayap merah. Sesuai perkiraan Nenek Lira, bulan sabit terbalik memancarkan cahaya samar di antara pepohonan. Itu adalah titik awal yang ditunjukkan peta. Sebelum melangkah, ia memejamkan mata dan berbisik, "Tuntun aku." Bisikan angin kuno. Tiba-tiba, ia merasakan hembusan angin dingin menyentuh pipinya, dan seolah-olah angin itu membisikkan sebuah petunjuk. Ikuti jalan yang menghilang. Elara memasuki hutan Lumina. Kabut tebal membuat pandangan terbatas, dan setiap langkahnya memicu gemerisik yang terdengar seperti ratusan mata sedang mengawasi. Peta di tangannya terasa hangat, dan saat ia bingung memilih jalan, kalung sayapnya mulai bersinar lembut, menunjuk ke arah jalan setapak yang hampir tidak terlihat. Sebuah jalan yang seolah menghilang di telan kabut. Ia teringat peringatan Nenek Lira, hutan Lumina, menguji keberanian dan kejujuran hati. Mereka yang berbohong pada diri sendiri atau membawa niat buruk akan tersesat selamanya. Daramu keheningan hutan yang mencekam. Elara
mulai mendengar suara-suara aneh. Tawa samar, rintihan lembut, dan kadang-kadang namanya dipanggil dari kejauhan. Ia tahu itu adalah tipuan hutan. Ia berpegangan teguh pada petunjuk angin. Saat ia berjalan semakin dalam, kabut mulai menipis. Dan ia menemukan sebuah ukiran batu kuno yang tertutup lumut. Ukiran itu adalah gambar barisan bintang yang sama persis dengan yang ada di peta. Ini adalah penanda pertama. Dan ia merasa lega. Saat ia menyentuh ukiran itu, bisikan angin terdengar lagi. Lebih jelas kali ini, keberanian sejati adalah cahaya dalam kegelapan. Elara tahu, ia telah berhasil melewati ujian pertama hutan. Setelah melewati hutan, Elara sampai di tepi jurang yang curam. Di hadapannya, terbentang pemandangan yang menakjubkan, sekaligus menggentarkan, sebuah sungai deras di dasar jurang. Dan di atasnya, sebuah jembatan sunyi. Jembatan itu terbuat dari bata-bata pipih yang terlihat rapuh dan licin. Tanpa pagar pengaman, seolah diukir hanya untuk pejalan kaki yang paling berhati-hati. Peta menunjukkan bahwa ini adalah rute kedua, yang ditandai dengan gambar dua burung bangau yang berhadap-hadapan. Sato, Elara hendak menjejakkan kaki ke jembatan. Ia mendengar bisikan angin yang bergetar. Bukan kecepatan, melainkan keseimbangan yang akan menyeberangkanmu. Diamkan keraguan di hatimu. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa setiap ia membuat gerakan tiba-tiba atau terengah-engah, jembatan itu bergetar. Dan beberapa batu kecil jatuh ke jurang. Jembatan itu tampaknya merespons suara dan getaran. Elara teringat pelajaran kakeknya tentang meditasi. Ia duduk sejenak, menenangkan napasnya, dan memfokuskan pikirannya. Kemudian, ia mulai berjalan, perlahan, langkah demi langkah, seperti penari di atas tali. Ia menahan napasnya. Bahkan detak jantungnya seolah melambat. Jembatan itu tetap stabil di bawah kakinya. Di tengah-tengah jembatan, ia melihat sebuah batu yang berbeda dari yang lain. Batu itu berukir sayap kecil, mirip dengan liontinnya. Sato, ia melewatinya. Hembusan angin kencang tiba-tiba menyerang dari jurang, mencoba menggoyahkan langkahnya. Ini adalah ujian kedua. Ujian konsentrasi dan ketenangan. Elara menggenggam liontinnya Aratorat, memejamkan mata sesaat, dan berpegangan pada keheningan batinnya. Ia merasa kekuatan angin memudar, seolah-olah angin itu telah menerima ketenangan jiwanya. Ia berhasil menyeberangi jembatan sunyi, mencapai sisi jurang yang berlawanan. Di sana, di balik semak-semak, ia menemukan sebuah plakat perak dengan simbol matahari terbit, dan bisikan angin terdengar lagi. Ketenangan adalah kekuatan yang tak terlihat. Sisi jurang yang ia capai mengarah ke sebuah dataran yang aneh, dikenal sebagai dataran kaca. Tanah di sini ditutupi oleh lapisan kristal mineral yang memantulkan cahaya matahari dengan ribuan warna, membuatnya terlihat seperti permukaan danau beku yang luas dan licin. Peta kuno menandai tempat ini dengan gambar cermin dan mencantumkan kata, "Hati yang tulus akan melihat pantulan yang sebenarnya." Saat Elara berjalan di atas kristal, ia harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Tetapi yang lebih mengganggunya adalah pantulan dirinya sendiri. Setiap kristal memantulkan bayangan Elara, Tetapi bayangan itu selalu menunjukkan dirinya dalam keadaan yang berbeda-beda. Elara yang terlihat takut. Elara yang serakah dengan perhiasan imajiner, bahkan Elara yang tua dan sendirian. Dataran kaca dipercaya menunjukkan semua ketakutan dan keinginan tersembunyi seseorang. Tiba-tiba, ia melihat bayangan lain di pantulan. Bayangan yang tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu adalah sosok seorang pemuda yang sedang berjuang melawan rantai yang tak terlihat. Pemuda itu bernama Kyle, seorang pencari kebenaran yang juga mengikuti legenda peta kuno. Tetapi ia tersesat oleh bayangannya sendiri, terjebak dalam ilusi penyesalan masa lalu. Kyle adalah keturunan dari pengikut angin kuno yang lain. Elara mendekati Kyle yang terlihat kebingungan dan kelelahan. "Jangan lihat pantulan, Kyle," seru Elara. "Lihatlah ke atas, ke langit, ke sumber cahaya yang tak pernah berbohong." Kyle mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, bayangannya di kristal menghilang. Ia melihat Elara, dan kesadaran kembali padanya. Bersama, mereka berdua berbagi cerita. Kyle memiliki pengetahuan tentang ritual kuno, sedangkan Elara memiliki peta. Bisikan angin terdengar, tetapi kali ini seolah ditujukan untuk mereka berdua. Dua hati yang lurus adalah dua sayap yang akan terbang bersama. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Kyle menjelaskan bahwa petunjuk selanjutnya adalah menuju labirin batu berbisik, sebuah struktur kuno yang dibangun oleh peradaban yang hilang.
Peta menunjukkan labirin itu sebagai lingkaran spiral besar dengan titik di tengah yang bertuliskan, "Dengarkan, tetapi jangan percaya apa yang kau dengar." Mereka mencapai labirin yang terbuat dari bata-bata tinggi yang tertutup lumut. Begitu mereka masuk, bisikan-bisikan mulai menyerang telinga mereka. Suara-suara itu meniru suara-suara orang yang mereka cintai. Suara Nenek Lyra yang memohon agar Elara kembali. Suara kakek Elara yang menyuruhnya mengambil jalan lain. Bahkan suara-suara yang menuduh Kyle atas kegagalan masa lalunya. Labirin itu menguji intuisi dan kepercayaan diri. Elara dan Kyle mencoba untuk saling berbicara, tetapi bisikan itu terlalu keras. Mereka berpegangan tangan, tetapi suara-suara itu mulai membisikkan keraguan tentang satu sama lain. "Dia akan mengkhianatimu," bisik sebuah suara ke telinga Elara. "Dia tidak tulus, dia hanya menginginkan peta," bisik suara lain ke telinga Kyle. Namun, Elara mengingat bisikan angin yang mereka dengar bersama. Dua hati yang lurus adalah dua sayap. Ia memejamkan mata dan berteriak sekeras yang ia bisa. "Kami tidak akan mendengarkan kebohongan. Kami percaya pada kebenaran di hati kami." Kyle menggemakan teriakannya. Saat teriakan mereka bergema, bisikan-bisikan itu lenyap seketika. Dan labirin di sekeliling mereka tiba-tiba menjadi hening. Mereka melanjutkan jalan, kini dengan keyakinan yang diperbarui. Mereka sampai di pusat labirin, di mana mereka menemukan sebuah sumur kering. Di dasar sumur, terukir sebuah prasasti dengan simbol angin berwajah 3. Saat Kyle membacakan mantra kuno dari ingatannya, sumur itu mulai dialiri air bening. Bisikan angin terdengar jelas dan damai. "Dengarkan bisikan di dalam dirimu. Itu adalah kebenaran yang tak akan pernah berbohong." Di dasar sumur, air memantulkan sebuah bintang yang menunjuk ke arah jalan keluar rahasia dari labirin. Mengikuti petunjuk bintang yang dipantulkan, Elara dan Chael menemukan sebuah celah sempit di antara dua batu besar. Celah itu mengarah ke lorong bayangan, sebuah terowongan bawah tanah yang gelap gulita dan sangat dingin. Peta itu menunjukkan terowongan ini dengan gambar tangan yang memegang lentera, dan pesannya berbunyi, "Bukan cahaya dari luar, tetapi cahaya dari dalam yang akan memandumu." Mereka hanya membawa satu obor yang cahayanya redup dan tidak mampu menembus kegelapan yang pekat. Saat mereka berjalan, bayangan di dinding mulai bergerak, memanjang, dan mengambil bentuk-bentuk yang menakutkan. Monster, wajah-wajah marah, dan ilusi bencana yang akan datang. Itu adalah ujian ketakutan dan harapan. Bayangan itu mencoba menarik mereka ke kegelapan abadi. Elara menyadari bahwa ketakutan mereka sendiri yang memberi kekuatan pada bayangan itu. Ia menggenggam erat kalung sayapnya dan memejamkan mata. Ia membayangkan semua hal baik yang pernah ia alami. Senyum kakeknya, kehangatan perapian, dan nasihat bijak Nenek Lyra. Ia mulai menyanyikan lagu pengantar tidur kuno yang sering dinyanyikan kakeknya. Saat ia bernyanyi, liontin sayapnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan lembut. Bukan cahaya yang menyinari dinding, melainkan cahaya yang keluar dari hati Elara, menyelimuti mereka berdua. Cahaya ini tidak menghilangkan bayangan, tetapi membuat bayangan itu menjadi tidak berarti. Kyle, yang awalnya ketakutan, merasa lega dan terinspirasi oleh keberanian Elara. Mereka terus berjalan, dipandu oleh cahaya kecil tetapi gigih dari liontin. Akhirnya, mereka melihat titik cahaya di ujung lorong. Saat mereka mendekatinya, bisikan angin terdengar. Kali ini, seperti tepukan lembut. Bahkan kegelapan yang paling pekat tidak akan bisa memadamkan satu lilin pun dari harapan. Mereka keluar dari lorong, disambut oleh matahari sore yang hangat, dan menemukan diri mereka di gerbang terakhir, gerbang lembah keseimbangan. Gerbang terakhir yang terhampar di depan mereka adalah sebuah tebing batu raksasa yang diapit oleh dua patung singa bersayap yang sangat besar. Tebing itu tertutup oleh ukren-ukren halus yang menceritakan sejarah peradaban angin kuno. Di antara patang-patang itu, terdapat sebuah celah kecil yang menurut peta adalah jalan masuk ke lembah keseimbangan. Peta menunjukkan sebuah simbol tangan terbuka di gerbang itu. Dengan pesan, persembahkan apa yang paling berharga, bukan yang paling mahal. Elara dan Kyle mencoba mendorong gerbang itu, tetapi batunya terasa seolah menempel pada inti bumi. Kyle mencoba mantra dan kekuatan fisiknya, tetapi sia-sia. Mereka menyadari bahwa gerbang itu tidak dibuka dengan kekuatan, tetapi dengan persembahan. Mereka mengeluarkan bekal yang mereka punya, makanan, air, bahkan perhiasan kecil yang dimiliki Kyle. Semuanya tidak berhasil. Gerbang itu tetap tertutup. Bisikan angin berhembus kencang, hampir seperti teguran. Elara menatap kalung sayap peraknya,
warisan dari kakeknya. Itu adalah harta yang paling ia hargai. Tetapi ia tahu bahwa kakeknya ingin ia menyelesaikan perjalanan ini. Elara mengeluarkan kalung itu. Ini adalah warisan yang paling berharga bagiku, simbol dari kepercayaan dan petualangan kakekku, bisiknya dengan suara bergetar. Ia menaruh kalung itu di atas ukiran tangan terbuka. Begitu liontin itu menyentuh batu, batu di sekitarnya mulai bergetar hebat. Gerbang itu tidak terbuka, tetapi kalung itu tenggelam ke dalam batu. Elara merasa kehilangan, tetapi kemudian ia mendengar bisikan angin yang terharu. Bukan benda yang diminta, melainkan pelepasan ikatanmu. Kau telah melepaskan hal yang paling berarti, itu adalah kepercayaan sejati. Tiba-tiba, kedua patung singa bersayap itu bergeser perlahan, membuka jalan masuk ke lembah yang tertutup kabut tebal. Elara dan Kyle melangkah masuk, meninggalkan lorong bayangan di belakang mereka, memasuki tempat yang tampak seperti surga tersembunyi. Saat kabut tipis menghilang, Elara dan Kyle disambut oleh pemandangan yang tak terlukiskan. Lembah keseimbangan adalah taman abadi, di mana bunga-bunga bermekaran sepanjang tahun, dan air terjun kristal mengalir ke sungai-sungai yang berkilauan. Udara di sini dipenuhi aroma manis dan energi yang menenangkan. Di tengah lembah, berdiri sebuah altar batu yang dikelilingi oleh 3 pilar batu besar. Pilar-pilar itu memancarkan cahaya biru, hijau, dan kuning yang berdenyut. Dan di atas altar, angin berwajah 3 yang tergambar di peta kuno menjadi hidup. Angin itu berputar-putar di atas altar, berbicara dengan 3 suara berbeda secara bersamaan. Suara yang bijak, suara yang tegas, dan suara yang lembut, semuanya adalah bisikan angin kuno itu sendiri. Selamat datang Elara, Kyle, bisik angin itu menggema di seluruh lembah. Kalian telah melewati ujian keberanian, ketenangan, dan pelepasan. Peta itu adalah warisan, tetapi perjalanan itu adalah tujuan yang sebenarnya. Angin berwajah 3 menjelaskan bahwa peta dan kalung itu adalah alat untuk menemukan diri mereka sendiri, bukan untuk menemukan harta karun. Lembah keseimbangan bukanlah tempat yang bisa diambil, melainkan sumber inspirasi dan pengetahuan. Angin itu kemudian mulai membisikkan rahasia-rahasia alam. Pengetahuan tentang siklus hidup dan mati, tentang kekuatan harmoni, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Elara dan Kyle mendengarkan dengan penuh kekaguman. Mereka menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah sihir atau emas, melainkan kebijaksanaan untuk hidup selaras dengan dunia. Setelah bisikan itu selesai, angin itu mulai meredup dan kembali menjadi simbol yang terukir di udara di atas altar. Sebagai hadiah atas ketulusan hati mereka, angin berwajah 3 memberikan mereka berdua sebuah hadiah yang tak terlihat. Penglihatan baru. Kemampuan untuk memahami bahasa alam dan merasakan energi yang tersembunyi. Elara menoleh ke Kyle, dan mereka tersenyum. Mereka telah menemukan harta karun yang jauh lebih berharga daripada yang bisa mereka bayangkan. Setelah menghabiskan waktu yang tak terukur di lembah keseimbangan, menyerap energi dan pengetahuan yang ditawarkan, Elara dan Kyle memutuskan untuk kembali. Jalan keluar dari lembah itu kini terbuka lebar dan terasa lebih mudah. Mereka tidak lagi membawa peta kuno itu, karena kini peta itu telah terukir di dalam hati mereka. Elara telah kehilangan kalungnya, tetapi bisikan angin kuno kini bergema di dalam dirinya tanpa perlu liontin. Mereka kembali ke desa Elara. Hutan Lumina tidak lagi terasa mengancam. Jembatan sunyi tidak lagi bergetar, dan dataran kaca hanya memantulkan bayangan mereka yang damai. Nenek Lira menyambut mereka dengan senyum yang penuh arti. "Saya tahu kalian akan berhasil," katanya. Matanya berkaca-kaca. "Kalian membawa kembali sesuatu yang jauh lebih besar daripada peta itu sendiri. Keseimbangan di dalam hati." Elara dan Kyle memutuskan untuk tinggal di desa itu. Kyle menggunakan pengetahuannya tentang mantra kuno untuk membantu menyembuhkan tanaman dan hewan. Sementara Elara menjadi penjaga cerita, menarasikan petualangan mereka, dan menyebarkan ajaran tentang harmoni alam yang mereka pelajari dari angin berwajah 3. Mereka tidak lagi mencari rahasia di luar, karena mereka telah menjadi bagian dari rahasia itu sendiri. Peta rahasia dan bisikan angin kuno menjadi dongeng yang terus diceritakan di desa. Bukan sebagai kisah tentang penemuan harta karun, melainkan sebagai kisah tentang perjalanan batin. Elara dan Kyle hidup bahagia, menjadi pengingat bagi semua orang bahwa petualangan sejati ada pada keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan kesediaan untuk melepaskan apa yang paling dicintai demi kebenaran. Dan pada malam-malam yang sunyi,
Ketika angin berhembus lembut melintasi perbukitan, penduduk desa percaya bahwa mereka bisa mendengar desahan samar bisikan angin kuno yang memberkati tanah dan hati mereka dengan damai abadi.